Oo, mulai enggak. Sampai jam bisa apa? Baik, selamat sore Bapak Ibu CGP Hebat Manggarai. Selamat berjumpa kembali di ruang kolaborasi sesi 2 pada sore hari ini. Terima kasih banyak sudah kembali bergabung di sore hari ini. Meskipun mungkin ada yang berada dalam keadaan mengantuk, capek, setelah melaksanakan banyak pekerjaan atau tugas, tetapi demi keberlangsungan bersama untuk menyelesaikan modul 1.1 ini, kita kembali berkumpul di ruang virtual ini. Pada tempat yang pertama saya mengapresiasi semua teman-teman yang sudah mengerjakan tugas diskusi kelompok semalam ya. Kita sudah berdiskusi di dua ruangan virtual ya yang berbeda-beda. Semoga hari ini pada sore hari ini kita dapat mempresentasikan hasil diskusi yang telah dikerjakan oleh dua kelompok. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai kegiatan kita pada sore hari ini, saya meminta salah satu teman kita untuk memimpin kita dalam doa. Saya minta Pak Hilarius Nagur. Baik, teman-teman, marilah kita siap berdoa dan izinkanlah saya untuk mengangkat doa ini secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala cinta dan rahmat-Mu dan atas segala hadiah waktu yang telah Kau berikan kepada kami. Dan pada sore hari ini kami mau melaksanakan tugas dan kewajiban kami, yaitu sebagai pendidik. Kami mohon kepadamu, curahkanlah roh-Mu ke dalam hati kami semua, biarkanlah roh-Mu semakin besar di dalam diri kami, agar segala hidup dan kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu dan seindah rencana-Mu. Namamu kami puji, sore hari ini, besok, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Hila yang sudah memimpin doa untuk membuka kegiatan kita sore hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pada sesi pembukaan ini, seperti biasa, ya, saya akan memberikan sedikit ice breaking ringan. Saya minta Bapak Ibu semuanya membuka kamera, please. Membuka kamera. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah membuka kamera. Jadi ice breaking ringan kita pada sore ini adalah carilah benda yang ada di sekitar atau yang ada di dekat Bapak Ibu. Duduk, kiri, kanan, depan, belakang, dan ambillah benda tersebut dan offerkan ke teman yang ada di samping. Nanti benda yang ada di sebelah yang ada di teman di samping di teman misalnya benda yang ada pada Bapak Ibu di-offerkan kembali ke samping teman, ya. Paham? Jadi benda apa saja kita ambil dari arah pinggir kamera. Misalnya saya bawa kopi nih. Saya berikan mulai dari saya ya sebagai saya berikan ke Pahila karena Pahila di samping saya. Saya berikan ke Pahila, terus dari samping Pahila ke Pak Yohanes Seman, Pak Yohanes Seman bisa ke Ibu Petronella kayaknya ini, bisa ke Ibu Ika. Di posisi kamera Bapak Ibu semua seperti itu kah posisinya?
Tidak Ibu. Iya, Tidak. Bu, iya, Bu. Beda-beda. Bagaimana? Beda-beda Ibu. Beda-beda. Iya. Oh iya. Di sebelah Ibu Irmina siapa? Di sebelah kanan Ibu Irmina. Yang paling kanan saya sudah Ibu. Di sebelah kirinya Oh, di saya sebelah kiri. Ibu Nela. Kemudian Ibu Nela. kali dengan Pak Yohanes. Seperti sama sebenarnya, hanya karena saya datang dari bawah tadi. Oh, sama posisinya. Kalau di sebelah Pak Robertus Sukardi siapa? Di sebelah Ada Pahila Ibu. Saya Ada di Pahila. bawah. Sebelah Pak Robertus Sukardi. Pak Robertus Sukardi. Iya, di samping saya ada Pahila, di samping Pahila ada Pak Yohanes. Di sebelah Pahila Ada Pak ada Yohanes. Pak Yohanes. Ya, di sebelah Pak Yohanes ada Pak Karolus. Ada Pak Karolus. Hai. Iya Bu. Sudah beraturan. Tapi Udah, kita Bu. coba saja dulu ya. Kita coba mulai dari saya lemparkan ke Pahila. Nanti Pahila sambung ke siapa teman sebelahnya. Nah, Tapi bisa tunjuk seperti dulu itu bisa. bendanya Kalau apa. seperti itu bisa Ibu. Oh, Oke, siap. Tapi jangan dulu tunjuk ya. Misalnya saya bisa punya kopi, saya geser ke Pahila. Pahila tarik. Nanti Pahila ambil seolah-olah dari pinggir kamera. oke, Coba Bu. Pahila ambil bendanya. Coba Pahila ambil bendanya. 1, 2, yang terdekat dengan Pahila. 1, 2, 3. Saya dulu ya Pahila ya. Saya dulu. 1, 2, Oke, Berarti tidak harus kopi ya Ibu. Hah? Tidak harus usah. kopi. Tidak harus kopi. Tidak harus usah kopi. Tidak usah kopi. Benda apa saja yang terdekat. Intinya seperti kita memberi sesuatu terus disambungkan lagi. Disambungkan lagi. Paham? Paham Bapak Ibu? Paham, Ya, siap, paham. siap. Pak Karolus Paham, sudah Bu. siap. Sepertinya mau mengambil sesuatu Pak Karolus tidak bisa berdiri. Ya, Bu. Cepat, apa cengnya dah? PK berpoin. Kamu sudah Bu Pahila. Ada Bu. Ya, Pak. gelap Tidak juga Pak. di makan dapur Kak Pahila, tidak Jupi ambil piring. Karena ini yang terdekat waktunya. 1, 2, 3, saya kasih. Saya minum kayak Bu. Pahila punya bendanya tadi apa? Oh, ini Bu, Tarik ini. dari arah pinggir, ya gitu. Terus kasih ke sebelah, kasih ke teman sebelah. Siapa yang ngambil tuh? Kasih terus. Sebut kasih. namanya Pahila. Nama saya Bu. Pak Yohanes Seman, Oh, Pak Yohanes sebut Seman. nama saya Bu, karena tidak Oke, berarti saya sebut ini. nama. Nama Saya sebut nama. Oke, baik. 1, 2. Jangan tunjuk Pak bendanya, jangan tunjuk dulu. Ketika ditarik dari kita posisi tarik bendanya itu dari samping semua, dari samping kamera semua. Seolah-olah bendanya ditarik sejajar gitu. 1, 2, 3, mulai. Pak Hila kenapa mati lagi kameranya nih? Kamera Pahila. Pasti ngomong sih dah Bu Pahila. Jangan loh, tunggu Pak Hila. Kabur-kabur saya ini orang ini, main kabur saja. Oke. Sama di anak kamera Bu. 1, siap sudah bendanya. Saya over ke Pak Hila. Salah Pak Hila dari arah sini, dari arah sebelahnya Pak Hila, dari arah sebelah. Contohnya, 1, Pak Hila seperti tarik kopi dari saya begitu, tapi bendanya lain. Paham? Ya, Bu. Oke. Sekarang yang posisi terbalik, saya siap ya. Atau sekarang mulai dari Pak Yohanes Seman, saya kasih ke atas karena Pak Yohanes Seman ada di atas saya kasih posisinya ke atas. Ya, Bu. 1, Cari yang 2, berdekatan, 3, mulai. Saya ambil dari bawah Ibu ya. Ya. Sekarang kasih ke siapa Pak Yohanes Seman? Iya toh. Ambil dari atas. Ya. Sekarang saya kasih Ibu Ika. Ibu Ika. Dari samping Pak ya. Ya. Oke, benar. Oke, mantap. Minum, boleh minum. Mari minum Bapak Ibu. Mantap. Sekarang Ibu Ika kasih over ke siapa? Oh ya, saya over karena Ibu Irmina ada di atasnya saya over ke Ibu Irmina ke atas. Oke. Ya, Dari bawah, Ibu. mantap. Keren, Ibu. Dari Mir. Apa di Bu Irmina Kang? Hand body. Dari Ibu Irmina. Saya kasih ke Pak Robertus. Pak Robertus. Apa? Terima Pak. Tiba apa itu Kang? Asik.
Mantap. Kopi. Kasih saya Karolus. Dari Pak Roberto. Pak Karolus ada di atas saya ini. Oh, Ya, saya terima berarti datang ambil, ambil dari atas Pak Karolus. Datang dari atas. Ambil dari ambil atas, Pak eh? Karolus. Iya. Ambil dari Dari bawah. atas. Dari Pak Hah? Karolus. Dari bawah, ke atas, dari dari Pak atas. Karolus karena Oh, iya. Pak. ini saya mulai datang dari atas sudah ini. Sebentar baru ke bawahnya. Bawah tong. Asik. Terus dari Pak Karolis mau kasih siapa? Langsung ke Ibu Neti. Ibu Neti kayaknya lagi sakit. Oh ya. Ibu Beatrix juga lagi Ya, langsung ada ke- sakit nih. Ke Alfred Suza. Alfred. Pak Pak Alfred itu yang baru masuk tuh. Pak Alfred on cam. langsung ke Oh ya. Ke Pak Yohanes Seman saja. Ya ulang lagi saya dulu ya. Yohanes Ya, Eman. baik, kira Bapak. Ya. 1, 2, 3. Siap. Asik. Mengambil. Terus Sekarang berikan kepada siapa Pak Yohanes? saya kasih ke Ibu. Saya kasih ke Ibu. Karena saya masa kasih ke atas. Ini Ibu. Oke, mantap. Satu kali lagi Ibu Irmina kasih ke siapa? Saya kasih ke Kakak Alfred, masa sibuk? Sudah bisa? Tidak, saya Kasih ke kasih ke Kakak Pahila Alfred. sudah dulu. Karena Pahila ada di atasnya saya kasih ke atas. Pahila. Ya, Ibu. Saya terima dari Bapak, Ibu. Oke, mantap. Sekarang dari Pak Hila coba kasih ke Kakak Alfred. Benda apa yang ada di samping Kakak Alfred? kasih ke Pak Alfred dari samping. Dari samping Pak Alfred. Terima sudah. Dengan benda apa? Asik. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Ya, semoga ice breaking yang mengawali kegiatan kita pada sore hari ini memberi semangat dan memberi penguatan untuk kita supaya selalu terus belajar dan bergerak. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai, izinkan saya untuk melakukan share screen. Ya, Bapak Ibu guru hebat sekalian, pada sore hari ini kita kembali ke tahap ruang kolaborasi modul 1.1 masih tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kemarin kita ada di sesi 1 yaitu diskusi kelompok, dan pada hari ini kita berada di sesi yang kedua untuk melakukan presentasi hasil diskusi kita yang kemarin. Ya, jadi ini yang akan kita lakukan bersama pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ya, seperti biasa, adapun agenda yang akan kita lewati pada sesi kedua forum diskusi kita pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan. Tadi kita sudah mulai dengan berdoa, ice breaking, penyambutan dan sebagainya. Dan yang kedua, kita ke refleksi pembelajaran modul, itu agenda yang kedua. Yang ketiga, ada aktivitas sesi. Yang keempat, review aktivitas pembelajaran, dan yang terakhir penutup. Jadi hanya ada 5 agenda yang akan kita lewati bersama pada sore hari ini. Oke, mengawali kegiatan kita dalam kelas kita, seperti biasa kita harus mengetahui tujuan pembelajaran apa yang ingin kita capai pada setiap sesinya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai di akhir sesi ruang kolaborasi sore hari ini. Yang pertama, calon guru penggerak dapat mempresentasikan hasil diskusi terkait penerapan pemikiran
Ki Hajar Dewantara. Terus yang kedua, calon guru penggerak mendapatkan masukan dari rekan-rekan luar anggota kelompoknya tentang hasil diskusi yang dipresentasikan. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama pada akhir sesi ruang kolaborasi ini. Mari kita lanjutkan. Baik, ini ada skenario pembelajarannya Bapak Ibu seperti biasa. Tadi sudah disampaikan di agenda pembukaan, sudah ada penyambutan dan ice breaking, presentasi. Nah, pada presentasi ini CGP mempresentasikan hasil diskusi kelompok terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks lokal sosial budaya di daerah masing-masing. Yang kedua, CGP memberikan tanggapan terhadap presentasi kelompok lain. Yang ketiga, ada penguatan hasil diskusi yang sudah dijalankan pada sesi presentasi terkait penerapan pemikiran KHD dalam konteks lokal sosial budaya di daerah masing-masing. Ini akan dilakukan oleh saya sebagai fasilitator. Dan yang terakhir ada penutup, mengingatkan tahapan belajar selanjutnya, penutupan dan foto bersama. Ini kegiatan yang sudah kali ini adalah hari yang ketiga kita melakukan sesi rukol bersama. Saya rasa sudah seperti biasa ya Bapak Ibu kita menjalankan hal-hal demikian. Jadi adapun, nah ini presentasi kelompoknya, presentasi kelompok yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi total keseluruhan waktu masing-masing kelompok adalah 30 menit. 15 menit untuk presentasi, 8 menit untuk tanggapan, 7 menit untuk tanya jawab. Terus dalam setiap kelompok ada presenter. Mempunyai waktu 15 menit untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Jadi masing-masing kelompok ada presenternya untuk saling berbagi di ruang virtual ini. Dan yang berikutnya ada penanggap. Penanggap ini diberikan waktu 8 menit untuk memberikan tanggapan positif dari hasil presentasi kelompok lain. Ini dari kelompok lainnya. Dan yang berikutnya penanya. Silakan memberikan pertanyaan kepada kelompok lain dan dijawab oleh penjawab dari kelompok presentasi. Apabila ada sisa waktu, anggota lain boleh memberikan pertanyaan. Anggota lain dalam kelompok presentasi juga bisa memberikan tambahan jawaban. Jadi itu ya, baik Bapak Ibu sekalian, pada sesi diskusi sebentar, Bapak Ibu diminta untuk salah satu temannya untuk jadi timekeeper supaya waktunya tidak kebablasan seperti kemarin-kemarinnya. Mungkin bisa kita gunakan 30 menit untuk presentasi dan pembagian waktu di dalamnya sudah dicatat oleh masing-masing timekeeper. Di dalam kelompok sebentar, Bapak Ibu siapkan siapa yang akan jadi timekeeper, siapa yang akan jadi presenter, siapa yang akan jadi moderator, dan sebagainya. Sudah dibagi Bapak Ibu? Sudah dibagi? Belum. Nanti disiapkan ya, sesuai dengan apanya. Terus itu tadi dia punya skenario yang akan kita jalankan dalam sesi diskusi, sesi diskusi dan presentasi. Nah, seperti biasa kita juga melewati kesepakatan belajar ya. Kesepakatan belajar ini sudah sering kita lakukan ya, seperti yang tertera pada layar Bapak Ibu sekalian. Kesepakatan belajar seperti biasa. Nih, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada peserta berbicara, maka yang lain mendengarkan. Berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Ini kesepakatan belajar yang selalu kita pakai di awal ruang virtual kita ini. Nah, ini presentasi kelompok, tanggung jawab, dan peran kelompok ya. Di dalam kelompok setidaknya ada presenter yang berperan mempresentasikan hasil kelompok.
ada pemberi tanggapan yang berperan memberikan tanggapan positif terhadap hasil presentasi kelompok lain. Penanya yang berperan memberikan pertanyaan kepada kelompok lain. Penjawab yang bertanggung jawab memberikan jawaban. Dan yang berikutnya harusnya ada notulen atau penulis. Bertugas mencatat tanggapan positif dan proses diskusi kita. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Bapak Ibu, sudah paham dengan skenario pembelajaran kita? Sudah siap. Kemarin bor 1 siapa? Kelompok mana? Kelompoknya Pak Alfred? Ya. Oke, baik. Kita mulai dari kelompok 1 untuk membahas hasil diskusi atau mempresentasikan hasil diskusi kita pada sore hari ini. Saya stop sharing, silakan Bapak Ibu pilih siapa presenternya dan bagikan tugas Bapak Ibu di layar. Pak Karolus siap untuk presentasi. Iktikat aku kata moderator tadi. Hah? Aku kata moderator, oke. Oh, kalau gitu Kakak Irmin. Kakak Irmin. Halo. Ibu Irmina. Saya tiket presentasi kayaknya terima download Bu file hiyo Bu Aduh. langsung ini file hiyo kali tiba dengan file hiyo Bu. Saya tahu di dia jaringan Bu Bu Kakak Ita bagaimana? Saya sebagai notulensi saja. Oh, notulen. Ini Ibu Beatrix bagaimana? Siap butuh presentasi tidak? Ibu Beatrix kayaknya tadi yang putranya sakit Ya, Pak di rumah tadi sakit. di rumah sakit. Sudah Pak. bisa, ya sudah ini Bisa tadi. untuk hanya Ibu Irmin tadi di mana sudah? kayaknya jaringan Ibu Irmin. Jaringan. Oke. Oh, Tunggu sedikit Ibu Fasile. Iya, tidak apa-apa. Nah, itu Ibu Irmin sudah masuk. Oh, ya. Kakak Irmin bisa bantu untuk presentasi? Siap Kakak, siap. Oke, oh, siap. baik, Sir. Sabar Kakak. Di share screen-nya. Baik, teman-teman bagaimana kita Sabar, mulai sabar. sudah? Sabar Kakak. Tunggu. Oh ya. Tidak apa. Nanti Bapak Alfred sebagai pemberi tanggapan. Untuk kelompok lain. Iya, kalau ada pertanyaan dari kelompok lain maksudnya. Oh, kan saya memberi tanggapan, berarti saya menjawab maksudnya. Ya, menjawab maksudnya. Sabar Kakak. Bisa Kakak Irmin. Sabar Kakak, sama-sama buka nih. Lupa lagi taruhnya tadi. Masih bagus kelompok 1 ini 5 orang. Kita hanya 3 orang saja. Makin terkecil kita kelompok 2 ini. Karena Ibu Nena Tidak ada izin. apa-apa. Kami 4 juga, Tidak Bang. apa-apa. Nah, Intinya Kami dukung kelompok 2. Karena Ibu Beatrix juga Bagaimana Kak Imin? Ibu Masih Imin mulai apa ya sudah? Kakak? Atau langsung di kanvas dah tadi Kak? Boleh, yang penting ada tampilannya. Oke lah. thank you.
Oh iya gitu kah, pintar. Sudah muncul kah teman-teman? Sudah, Sudah, Ibu. sudah, siap. Irmin. Oke. Baik, sudah. Baik, sudah. Teman-teman kelompok 1 kita mulai sudah presentasinya. Oke, Oke, baik. baik. Selamat sore untuk kita semua yang kami hormati, Ibu Fasilitator, Bapak pengajar praktik, teman-teman guru hebat CGP Angkatan calon guru penggerak CGP Angkatan ke-11 Kabupaten Manggarai. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Selamat sore. Jadi baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya langsung kepada Ibu Irmin untuk mempresentasikannya. Kepada Ibu Irmin, saya berikan waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih untuk Pak Ari sebagai moderator, dan saya langsung saja mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Yang pertama, kelompok 1 ini koordinatornya Pak Alfred Christianus Alsi Jemadu atau Pak Alfred, anggotanya saya sendiri Ibu Irmin, yang kedua Pak Ari, yang ketiga Ibu Beatrix, dan yang keempat Ibu Ika. Oke, saya langsung saja. Jadi menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan itu harus mencerminkan dan menghormati kebudayaan lokal. Hal ini menjadi salah satu bekal yang kuat dan relevan untuk menghadapi tantangan dunia global saat ini. Dan dari hasil diskusi dari kelompok 1, dari pertanyaan yang sudah disediakan itu, dari pertanyaan nomor 1, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Jadi kami dari kelompok 1 kemarin sudah menyepakati bersama bahwa konteks sosiokultural yang ada di daerah Manggarai yang selaras dengan pemikiran KHD itu ada Toing, Titong, Toming, dan Tabe. Dan ini merupakan nilai luhur dalam budaya kita orang Manggarai, dan nilai-nilai ini memiliki banyak kesamaan dan tersirat dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitu Ingarso sung tulodo, ing madio mangun karso, tut wuri handayani, dan berhamba pada murid. Pertanyaan kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda? Dan kami dari kelompok 1 kemarin sudah menyepakati bersama juga. Yang pertama jawabannya itu adalah Toing. Toing ini adalah memberi nasihat, dorongan, dan motivasi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu Tutwuri Handayani, yakni memberikan dorongan dan tuntunan. Dan dari kearifan budaya Manggarai, Toing ini sebagai kita sebagai pendidik memberikan nasihat. Kalau dalam konteks kita sebagai pendidik. Kemudian penerapan, bagaimana penerapannya di sekolah, di dunia pendidikan. Salah satunya itu guru memberikan nasihat dan arahan kepada murid berdasarkan nilai-nilai budaya Manggarai, seperti menghormati orang tua, menjaga adat istiadat, dan bekerja sama dengan sesama. Kemudian yang kedua, murid didorong untuk merenungkan dan menerapkan nasihat yang diberikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah contohnya
Guru menceritakan dongeng atau kisah-kisah leluhur Manggarai yang mengandung nilai-nilai moral dan spiritual. Murid didorong untuk belajar dari nasihat-nasihat orang tua dan tetua adat dan lingkungan di mana murid tumbuh dan berkembang. Yang kedua, titong. Titong ini adalah menuntun dan membimbing. Dan ini juga tersirat dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Madio Mangun Karso, membangun semangat dan kerukunan. Dan dalam kearifan budaya Manggarai itu titong, menuntun dan membimbing. Penerapannya itu, yang pertama, guru berada di tengah peserta didik untuk menuntun dan membimbing agar peserta didik berkembang dengan penuh semangat dan kerukunan. Yang kedua, peserta didik didorong untuk saling membantu dan belajar bersama dalam semangat kekeluargaan dan gotong royong. Contohnya, guru menerapkan pembelajaran kooperatif di mana peserta didik bekerja sama di dalam kelompok. Yang kedua, peserta didik didorong untuk saling membantu dalam menyelesaikan tugas. Tugas dalam hal ini adalah seperti tugas kelompok yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Yang ketiga, toming, memberikan teladan dan contoh yang baik. Toming ini juga sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo. Kita sebagai pendidik ini menjadi teladan bagi anak-anak didik kita. Dan sesuai dengan kearifan budaya Manggarai, toming ini memberikan teladan dan contoh yang baik. Penerapannya itu, yang pertama, guru menjadi teladan bagi peserta didik dalam menunjukkan perilaku yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai budaya Manggarai. Yang kedua, peserta didik didorong untuk mencontohi dari orang tua, guru, atau tokoh masyarakat dari lingkungan di mana peserta didik tumbuh dan berkembang. Contohnya itu, guru memberikan contoh kepada peserta didik untuk saling memberikan teladan dan contoh yang baik, serta menghargai dan menghormati orang yang lebih tua atau dengan teman sebaya. Peserta didik bisa mencontohi perilaku disiplin dan tanggung jawab dari gurunya. Yang keempat, budaya tabe. Tabe ini memberikan penghormatan dan penghargaan. Jika diselaraskan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menghamba pada murid. Kearifan budaya Manggarainya itu, tabe ini memberikan penghormatan dan penghargaan. Penerapannya itu, contohnya itu adalah guru selalu memberikan penghargaan untuk peserta didik, menghormati peserta didik atas segala bentuk pencapaiannya dalam proses pembelajaran dengan menunjukkan perilaku yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai budaya Manggarai. Kemudian peserta didik didorong untuk mencontohi dari sikap orang tua, guru, dan tokoh adat atau tokoh masyarakat untuk saling menghormati dan menghargai di dalam lingkungan di mana peserta didik ini tumbuh dan berkembang sehingga menjadi individu yang memiliki budi pekerti yang luhur. Soal yang ketiga kemarin, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Kami dari kelompok 1 kemarin menyepakati bersama, menyatukan konsep kami bahwa kami menyepakati kekuatan pemikiran KHD yang bisa menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah adalah budi pekerti. Jadi budi pekerti ini pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan agar dapat memperbaiki laku dari peserta didik atau laku anak, bukan dasarnya. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Irmin yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Apresiasi kepada teman-teman kelompok 1 yang sudah mengerjakan presentasi ini dengan baik. Jadi kita lanjut kepada
sesi yang berikut, mungkin dari teman-teman kelompok 2 ingin menanggapi hasil dari diskusi kelompok 1. Waktu dan kesempatan saya berikan. Silakan Pak Yohanes Seman. Baik, selamat sore teman-teman, lebih khusus teman-teman kelompok 2 yang mungkin saat ini waktunya kita untuk menanggapi apa yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman kita di kelompok 1. Pada intinya secara pribadi, saya mengapresiasi terhadap apa yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman kelompok 1. Rata-rata pemikiran kita terkait dengan tugas kelompok ini saya rasa sama, tetapi mungkin satu yang tidak ada di dalam konsep pemikiran kami, khusus kelompok 2 itu terkait dengan yang poin keempat tadi adalah terkait dengan TABE. Ya, jadi tetap kami apresiasi mungkin satu pemikiran saya terkait dengan TABE. Ya, kalau kita mau pertimbangkan TABE di dalam jadinya kan ada 4T. Ya, yang selama ini yang mungkin sering kita gunakan itu adalah terkait dengan 3T saja, Titong, Toing, dan Tuming. Ya, jadi TABE itu lebih kepada mungkin di situ tadi lebih kepada menghargai ataupun menghormati peserta didik. Ya, jadi budaya menghamba berdasarkan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Tetapi secara harfiah mungkin TABE dalam bahasa Manggarai itu lebih kepada permisi, ya. Jadi mungkin ini membutuhkan pertimbangan kita karena nanti materi yang diskusi kelompok kita pada saat ini mungkin nanti akan dijadikan bahan bacaan untuk semua orang, mungkin nanti di-upload di YouTube kah atau bagaimana oleh nanti Ibu Fasilitator. Mungkin ini perlu kita pertimbangkan bersama lagi terkait dengan latar belakang TABE yang nanti mungkin kalau kita mau selaraskan dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara tadi ini mungkin sedikitnya kurang tepat ini kalau menurut saya pribadi. Hanya tidak tahu untuk teman-teman sekalian mungkin ada penjelasan lebih jauh dari ini sehingga TABE ini mungkin bisa dimasukkan dan memang ada penyelarasan terhadap pemikiran-pemikiran dari KHD. Mungkin itu dari saya, tapi pada intinya kami apresiasi setinggi-tingginya kepada kelompok 1 yang sudah melahirkan pemikiran-pemikiran yang bagus sekali, yang sudah sangat selaras dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Baik dari saya, sekian saja, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Yohanes Seman yang sudah menanggapi hasil presentasi kami berkaitan dengan tanggapan yang diberikan. Tanggapan ini merupakan masukan yang baik untuk kelompok kami dan kami akan catat. Terima kasih Pak Yohanes Seman. Mungkin ada teman-teman lain juga yang ingin menanggapi. Selain Pak Yohanes Seman, mungkin ada teman-teman lain yang ingin menanggapi. Baik, kalau memang tidak ada dari teman-teman yang lain untuk yang menanggapi, mungkin bisa langsung ke sesi berikut. Atau bagaimana teman-teman? Mungkin masih ada yang ingin menanggapi berkaitan dengan hasil diskusi kelompok 1. Mungkin bisa satu persatu saja Om Guru, karena kelompok 1 ini saya Pak Robert dengan Pak Hila yang di sini. Mungkin bisa dijawab satu persatu, mungkin teman-teman yang lain baru pikir juga kira-kira mau menanggapi tentang apa. Silakan Kakak Yunita, mungkin ada yang bisa disampaikan Kakak Yunita. Baik, terima kasih Pak. Kalau dari saya yang TABE itu tadi, ini mungkin bisa diterapkan juga memang selain dari Toing, Titong, Agu, apa tadi satu namanya?
menurut bahasa Manggarai. Karena karena tabe ini kan seperti kalau orang Manggarai itu seperti permisi begitu ya. Tabe itu seperti permisi dan itu perlu diterapkan dalam kehidupan di sekolah, khususnya yang di sekolahnya kita. Karena sekarang ini seringkali anak-anak zaman sekarang itu seringkali mengabaikan kata tabe. Kalau saya lihat, kayak mau masuk ke kantor saja mereka kadang nyelonong saja masuk ke dalam tanpa ada kata tabe kalau orang Manggarai atau permisi dulu seperti itu toh. Jadi kalau menurut saya pribadi, dan kami kemarin dengan kelompok 1 sudah membahas itu bahwa permisi atau tabe itu tetap harus kita terapkan di dalam kehidupan yang ada baik itu di sekolah maupun yang ada di lingkungan masyarakat tempat siswa tinggal. Itu dari saya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Kakak Ika yang sudah menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Yohanes. Dari teman-teman lain mungkin ada yang ingin menanggapi lagi? Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ika tadi bahwa memang kata tabe ini seringkali susah untuk dipraktekkan oleh anak-anak. Karena tidak tahu mungkin karena perkembangan zaman sehingga mereka melupakan tata krama dalam pergaulan ataupun dalam lingkungan sosial terlebih khusus di sekolah. Mungkin seperti itu ya Kak Ika kesimpulannya. Iya, betul sekali Pak, itu kesimpulannya. Baik teman-teman, mungkin ada yang ingin menanggapi lagi berkaitan hasil diskusi. Kalau tidak, supaya saya langsung ke sesi berikut berkaitan dengan sesi tanya jawab. Ya, silakan Pak Yohanes. Bapak Yohanes. Baik, terima kasih atas kesempatan kedua yang diberikan kepada saya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ika dan teman-teman yang lain di kelompok 1 terkait dengan budaya tabe. Tetapi bagi saya, kalau mungkin bisa kita pertimbangkan bersama terkait dengan tabe, bahwa memang seharusnya sudah masuk pada bagaimana guru memberikan teladan yang baik untuk anak didik kita. Saya rasa terkait dengan penerapannya itu, karena tadi itu dia lebih kepada, di penjelasan itu, lebih kepada pemikiran KHD itu pada budaya, budaya yang terakhir itu di penjelasannya itu ya menghamba tadi itu coba kita pertimbangkan karena budaya menghambanya Pak KD tadi itu contohnya di budaya kita orang Manggarai itu di tabe itu tadi ya lebih pada penghormatan ataupun penghargaan ya mungkin kurang tepat kalau misalnya budaya tabe ini kita selaraskan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menghamba yang disampaikan oleh presenter tadi ya. Dan saya rasa mungkin tabe ini mungkin kita tidak perlu masukkan di sini karena saya rasa dia lebih kepada ingarso sung tulodo. Artinya guru memberikan teladan yang baik untuk dijadikan contoh untuk anak-anak. Saya ambil contoh misalnya penerapan di sekolah. Kalau guru memberikan contoh terkait dengan bagaimana itu budaya permisi yang kita terapkan di sekolah itu saya rasa anak-anak juga pasti mengikuti seperti contoh baik yang dilakukan oleh Bapak Ibu gurunya. Nah, sehingga termasuk dengan tabe. Tabe, permisi itu mungkin salah satu sikap saja terhadap salah satu contoh sikap yang baik dari semboyan ingarso sung tulodo. Ya, artinya kita memberikan contoh yang baik misalnya berjalan di depan orang, kita harus permisi dulu. Itu contoh kepada siswa. Nah, kemudian kalau itu dilakukan secara terus-menerus, dan saya yakin pasti itu dilakukan juga oleh siswa. Ya, mungkin seperti itu sedikit tanggapan dari saya apa yang disampaikan oleh Ibu Ika tadi. Terima kasih banyak. Jadi baik, terima kasih kepada Bapak Yohanes. Mungkin bisa saya ambil kesimpulannya bahwa sebaiknya bahwa dari Bapak Ibu guru yang memberikan contoh kepada anak murid supaya apa yang kita contoh itu bisa diaplikasikan
oleh siswa-siswa kita di sekolah masing-masing. Mungkin begitu ya Bapak Yohanes? Ya, seperti itu. Maksud saya begini tadi Pak, budaya menghamba tadi itu kan itu sebagai penerapan dari TABE yang dijelaskan dalam materi presentasi. Nah, artinya coba dipertimbangkan kembali terkait dengan budaya menghamba tadi itu. Mungkin itu yang mungkin Ya. yang menjadi fokus yang saya pertanyakan mungkin. Terima kasih Ya banyak. Bapak, baik. Terima kasih atas tanggapannya. Nah, yang pastinya kami dari kelompok 1 akan mencatat semua tanggapan dari teman-teman untuk bisa kami perbaiki lebih baik ke depannya. Terima kasih Pak. Silakan Bapak Hilarius Nagur. Baik, yang pertama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mungkin sepakat dengan Bapak Yohanes Seman terkait dengan penerapan TABE. Saya hanya memberikan tanggapan. Menurut saya, mudah-mudahan saya tidak salah, TABE ini adalah penerapan atau aktualisasi dari kata towing, toming, dan titong. Hasil dari towing, toming, dan titong adalah kata TABE. Itu menurut saya mungkin saya kembalikan, tidak mengurangi pendapat dari kelompok 1. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Hilarius yang sudah menambahkan berkaitan dengan tanggapan yang sudah disampaikan sebelumnya. Semua yang sudah disampaikan akan kami catat dan akan kami perbaiki untuk kebaikan kita bersama. Baik teman-teman, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi bertanya. Ya, sesi penanya. Saya batasi penanya sebanyak 3 orang pada sesi yang pertama ini. Silakan kepada teman-teman kelompok 2, mungkin ada yang masih belum dipahami berkaitan dengan hasil diskusi kelompok 1. Silakan Pak Hila. Baik, terima kasih Pak. Saya hanya mau tanya, minta pengalaman saja. Minta pengalaman dari kelompok 1 dan teman-teman. Jadi seperti pemikiran KHD bahwa setiap manusia ini memiliki keunikan masing-masing. Walaupun kita sebagai guru telah towing anak berkali-kali, namun anak toe mangatingo tidak mangrai, toe mangatingo towing de atatua, atau toe mangatingo towing de guru. Pertanyaan saya, bagaimana mengatasi anak yang toe ngance tingo towing de guru? Bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih Bapak, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Hila yang sudah memberikan pertanyaan. Mungkin ada teman-teman dari kelompok 1, atau bagaimana kalau kita langsung jawab saja, atau bagaimana teman-teman? Atau biar tunggu 3 penanya baru langsung sekali jawab, atau langsung kita dari kelompok 1 langsung jawab? Mohon tanggapan dari teman-teman kelompok 1. Bisa langsung dijawab nih. Ya baik, silakan teman-teman kelompok 1, silakan menjawab pertanyaan dari Bapak Hilarius. Bagaimana mengatasi anak yang tingo boy Bapak? Tidak bisa Tingul. Ya, tingul. Iya. Tingul. Atau Tingul mungkin dalam arti ya, tingul mungkin Bapak maksudnya- Karabo sebelumnya. Tingul ini mungkin dalam arti tidak Tingul bisa ada bahasa Manggarai. mengikuti apa yang disampaikan oleh
Tidak bisa teman atau diatur. Bapak Ibu guru Tidak bisa dinasehati mungkin, Pak. tidak bisa dinasihati ya. Ya, Yo, yo. silakan teman-teman mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Hilarius berkaitan dengan anak yang tidak bisa dinasihati, sementara dari Bapak Ibu guru sudah seringkali memberikan bimbingan. Silakan Pak Alfred. Baik, terima kasih Pak Hilarius. Pertanyaannya sangat bagus. Bagaimana cara mengatur siswa yang tingul? Kalau dalam bahasa Manggarai tingul atau susah diatur. Maka kita kembali juga ke untuk bisa mengatur dan membentuk seseorang. Yang pertama itu kita harus bisa menjadi panutan untuk mereka. Maka secara otomatis kalau kita menjadi panutan atau kalau dalam bahasa Manggarainya tuming, maka otomatis saat kita towing, anak-anak itu pasti mendengarkan karena dia merasa kita sebagai guru merupakan panutan dan figur yang menjadi contoh buat mereka. Jadi kalau ditarik kesimpulan supaya bisa mengatur murid, kita harus bisa mendekati, membimbing sehingga kita jadi panutan buat mereka. Sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita nasihati, apa yang kita bimbing itu mereka pasti dengar. Jadi mungkin itu tanggapan dari saya Pak Hilarius. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kakak Alfred yang sudah menjawab pertanyaan dari Pak Hilarius. Mungkin seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Alfred bahwa menjadi seorang guru mungkin kita menjadi role model bagi siswa. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan mungkin menjadi contoh untuk mereka sehingga guru itu harus digugu dan ditiru. Mungkin gitu ya Kak Alfred. Bisa. Ya baik, mungkin ada pertanyaan yang kedua dari teman-teman kelompok yang lain. Silakan Pak Yohanes. Ya baik, terima kasih untuk kesempatan ketiga ini untuk saya. Sebenarnya saya bukan untuk memberikan pertanyaan baru, tetapi saya sedikit menanggapi apa yang sudah disampaikan atau yang ditanya oleh Pak Hila dan tadi sudah ditanggapi oleh Pak Alfred. Tapi saya apresiasi untuk apa yang sudah disampaikan oleh Pak Alfred. Kita sepaham terkait dengan proses bagaimana kita menghadapi anak-anak yang dalam istilah orang Manggarai tingul ya. Nah, sebenarnya pertanyaan dari Pak Hila ini juga sangat kompleks sebenarnya karena dalam arti luas itu artinya susah untuk menerima segala bentuk towing, titong, tumingnya orang Manggarai yang kita orang Manggarai sering sebut itu tingul ya. Tetapi bagi saya kalau kita mau selaraskan dengan apa yang menjadi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, memang hanya satu kata kunci bagi kita, khususnya kami yang di pendidikan dasar ini, kami yang SD ini, mungkin pertanyaan ini jawabannya itu mungkin tepat pada apa yang sudah menjadi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu terkait dengan budaya menghamba. Kita guru itu memang harus menghamba pada anak didik kita. Artinya kita mendekatkan diri kita kepada anak didik kita itu supaya anak didik itu lebih memandang kita bukan sebagai guru dan mereka justru memandang kita itu sebagai teman sebayanya. Ya. Apapun yang nanti yang kita buat ataupun segala bentuk contoh, kalau dia menganggap kita sebagai temannya, teman bermainnya, mungkin itu lebih gampang untuk dia pahami ketimbang kita masih dalam posisi ataupun berstatus sebagai orang tua ataupun berstatus sebagai guru seperti dalam pembelajaran. Ya. Mungkin itu sedikit dari saya sehingga sangat selaras sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara
terkait dengan budaya kita orang Manggarai, terkait dengan Titong, Tatong, dan Tuming. Ya, mungkin itu sedikit tambahan tanggapan dari saya terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Alfred tadi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yohanes yang sudah menambahkan jawaban dari Kak Alfred berkaitan dengan pertanyaan dari Bapak Hilarius. Mungkin masih ada lagi teman-teman yang ingin bertanya. Silakan Kakak Yunita yang ingin menanggapi pertanyaan dari Bapak Hilarius. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari saya, mungkin tadi pertanyaan Pak Hilarius itu bagaimana cara mengatasi anak-anak yang tidak bisa dinasehati, begitu ya intinya pertanyaannya. Ya, Kalau dari saya pribadi, Pak, ini saya terapkan di rumah dulu. Tentu kita yang sudah punya anak kecil, tentu kita punya cara bagaimana kita bisa supaya anak-anak itu yang anak-anaknya kita dulu jangan dulu di sekolah, karena itu biasanya juga akan diterapkan di sekolah. Kalau saya pribadi, saya terapkan ke anak-anak. Kalau misalnya anak-anak saya ini tidak bisa dinasehati, saya akan memberikan hukuman kepada mereka. Kalau misalnya saya sudah larang, ternyata dia tetap lakukan apa yang saya larang, itu biasanya saya berikan hukuman. Misalnya kayak saya beri hukuman untuk berlutut, atau saya beri hukuman kalau di rumah itu tidak dikasih uang jajan dalam 1 hari itu. Itu kalau saya pribadi, tapi tidak tahu, dan itu biasanya saya terapkan di sekolah juga. Kalau misalnya di sekolah anak-anak tidak mengerjakan tugas yang saya berikan, itu juga berlaku berapa menit di dalam pelajarannya saya, itu mereka akan saya suruh untuk berlutut. Itu kalau saya, tidak tahu kalau Bapak Ibu yang lain. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Ika yang sudah membagikan pengalamannya. Mungkin ada teman-teman lain juga yang ingin menanggapi. Tadi saya sudah dapat pesan bahwa 5 menit lagi kelompok 1 selesai untuk berdiskusinya. Bagaimana teman-teman? Tidak ada ya teman-teman ya? Atau mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Baik. Mungkin saya akhiri saja sesi diskusi kita berkaitan dengan presentasi hasil dari diskusi kelompok 1. Mungkin yang bisa saya ambil kesimpulan dari apa yang sudah kita diskusi bahwa karakter murid ini berkenaan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai budi pekerti, di mana perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari itu dijunjung tinggi melalui moral dan etika, di mana perilaku dan sikap itu selalu menunjukkan perilaku yang rasa tanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya saya menyampaikan permohonan maaf. Sebelum saya mengakhiri diskusi kita pada sore hari ini, saya ingin memberikan pantun sedikit. Sore-sore pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Cakep, mantap. Keren dari kelompok 1, mantap. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Saya mengapresiasi setinggi-tingginya karena sudah melakukan presentasi yang sangat baik dari Ibu Irmin dan Pak Karolus selaku moderator. Ya, terima kasih banyak, dan saat ini saya memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman-teman. Jadi saya mohon sebelumnya ingatkan waktu sendiri. Nah, tadi saya minta tolong untuk setiap kelompok itu punya timekeeper-nya. Jadi supaya diingatkan jam berapa untuk melakukan berapa menit untuk presentasi, berapa menit untuk bertanya, menjawab dan sebagainya.
Untuk kelompok 2 saya berikan kesempatan. Halo teman-teman kelompok 2. Om Hila, Om Robert. Mana Om Hila? Om Hila masih di dapur Pak Guru. Di dapur. Pak Hila. Presenter. Pak Hila. Presenter kabur lagi. Pak Hila, kami panggil ke ruangan Pak Hila. Jadi karena kita bertiga, biar saya moderator, Om Robert siap penjawab ya akan segala masukan-masukan dari teman-teman kelompok 1 dan Pak Hila siap untuk menjadi presenter. Tapi kayaknya Pak Pak Hila, Hila, mana Pak Hila ini? Oke. Pak Hila mungkin masih mempersiapkan materi presentasinya, Bapak. Sedikit ada pertanyaan apa Ya, Pak Hila sudah bergabung. dalam kaitannya dengan Percaya itu punya apa? Ruang apa itu, Le? Pak Hila, itu geser lagi sedikit. Ayo keluar lagi Pak Hila. Mungkin bisa diganti Bapak, mungkin Pak Hila kendala jaringan, mungkin bisa diganti presenternya. Ya oke, hujan di daerah saya oke. Ya, iya. Hujan oke. Tema Sudah? celanta kayak. Bisa ditampil kayak saya. Oke, baik. Kalau begitu kita mulai ya. Baik, Ibu Fasilitator, teman-teman CGP Angkatan 11 di kelompok 1 juga yang saya hormati. Kesempatan berikutnya ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan apa yang sudah menjadi hasil diskusi kami dari tadi malam sampai dengan 1 detik sebelum kita mulai kegiatan sore hari ini. Jadi apapun yang menjadi materi presentasi yang nanti akan dibawakan oleh satu teman kami, itu merupakan hasil pikiran dari teman-teman kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang dari tadi malam hingga dengan saat ini. Ya, jadi mari kita sama-sama untuk menyimak dan harapannya memberikan tanggapan yang terbaik demi membangun apa yang menjadi karya dan kreativitas kami di kelompok 2 ini. Kesempatan berikut ini waktu sepenuhnya kami berikan kepada Pak Hila. Jangan lupa sekarang sudah pukul 17.05 karena kita diberi waktu 8 menit Pak Hila, maka nanti waktu presentasinya 17.13 menit. Ya, sampai 17.13 harus selesai. Oke, baik Pak Hila, saya berikan waktu sepenuhnya kepada Pak Hila untuk mempresentasikan hasil diskusi kita. Pak Hila. Oke. Pak Hila, tunjukkan pesonamu. Sabar. Kayak itu bisa tampilkan yang saya sudah kirim tadi kayak. Oh begitu kah, sabar ya. Yo. Kebetulan saya juga belum buka WAV ini kah. Mohon maaf untuk teman-teman kelompok 1. Aman, Pak. Mau saya tampil. Itu dari Om Robert, bisakah Pak Robert? Saya jaringan paling parah, Bapak. Sabar. Ini baru. Sabar KT gagal Fred.
Siap, siap, siap. Waktu dihitung mundur. Mudah-mudahan saya bisa share screen ini, karena saya juga belum pernah alami bagaimana share screen ini. Di-share saja Pak Guru, nanti pilih. Ada pilihannya di sana. Oke, siap-siap Om Alfred. Duh. Kalau bisa dibagi ke kami saja Pak Yohanes, supaya bisa bantu sama-sama tuh Siap Om Pak. filenya. Ya, alangkah baiknya kalau misalnya kendala jaringan, bagikan di grup saja, nanti dibantu oleh kelompok 1 untuk melakukan share Share screen. screen-nya. Oke, siap Ibu, Ya. siap. Om Robert. Itu sudah di grup itu, Ibu. Login jaringan juga ini kan ya. Lama sekali. Tidak apa-apa, Pak. Di-download dulu filenya, Pak. Dibuka Ini dulu. baru proses download ini. Lama sekali ini. Baru proses download. Sudah bagi tadi di grup, mungkin ada teman dari kelompok 1 yang sinyalnya baik. Coba bantu untuk share screen. Siap. Sudah. Tadi sudah dibagi di grup. Pak Roberto Soekardi mungkin kasih ini dulu, stop share-nya. Oke.
Lama sekali. Oke, itu sudah tuh. Silakan Pak Yohanes, sudah ada di layar filenya itu. Oke, baik. Baik, terima Di zoom kasih. sedikit Pak. Diperbesar sedikit. Bagaimana kalau begini Ibu, sudah bisa dilihat? Sudah besar sekali sudah nih, sudah 200 ini. Oh iya, tidak apa-apa. Lanjut. Oke, baik. Kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri atas nama Yohanes Seman, Robertus Sukardi, Ibu Petronella Netieva, dan Bapak Hilarius Nagur. Bagaimana ini lanjutannya? Pak Hila, masih di sini Pak Hila? Ya kakak, ya kak. Pak Hila masih di sini. Nah, lanjutkan, saya tampilkan. Ya kayak tinggal enter saja sebentar kayak biar saya membaca. Oke, ini. Ini yang present Ibu Irmina. Oke. Mungkin Ibu Irmina yang bisa pindah slide. Oh, ini. Oke. Oke. Minta maaf teman-teman. Oke, itu. Ibu Irmina yang apa tuh? Makanya saya tidak bisa. Ya, ini Pak Alfred sudah sekarang. Silakan Om Hila. Mulai dari halaman 1. Oke, baik. Oke. Terima kasih Ibu Firmina. Saya minta maaf pada teman-teman dan fasilitator. Jadi ini daerah saya, ini hujan di Batualo. Jadi Neka Ketarabo. Saya minta maaf. Kemudian dari kelompok kami telah mendiskusikan tentang pandangan KHD. Yang pertama itu adalah kekuatan konteks sosiokultural di daerah Manggarai yang sejalan dengan pemikiran KHD. Konsep trilogi pendidikan KHD sangat relevan dengan budaya lokal orang Manggarai. Yang pertama, Ingarso Suntulodo. Dalam bahasa Manggarainya disebut toing. Berarti di depan memberikan teladan atau contoh. Semboyan ini memiliki makna bahwa ketika seorang guru atau pengajar berada di depan, maka guru harus bisa menjadi contoh serta panutan bagi peserta didik. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarso. Dalam bahasa Manggarainya disebut toming. Dalam istilah Manggarai yang berarti tengah membangun semangat. Semboyan ini memiliki makna bahwa ketika seorang guru atau pengajar berada di tengah-tengah, maka guru harus bisa membangkitkan atau membangun niat atau kemauan dan semangat dalam diri peserta didik. Kemudian yang ketiga, Tutwuri Handayani. Disebut dalam bahasa Manggarai titong, yang berarti memberi dorongan dan tuntunan. Semboyan ini memiliki makna bahwa ketika seorang guru atau pengajar berada di belakang, maka ia bisa memberikan semangat atau dorongan kepada muridnya. Maka menurut kelompok kami, filosofi pendidikan orang Manggarai adalah toing agutitong le toming, atau mengajar dan menuntun dengan cara meneladani. Dan yang kedua, pemikiran Ki Hajar Dewantara
dapat dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah Manggarai melalui penerapan konsep toing, toming, dan titong. Toming memiliki arti menasihati atau memberitahu. Toing juga merupakan tindakan kepedulian. Melalui toing, kita bisa menasihati orang lain, menjadi peduli dengan keadaannya, yaitu menjadikan dia lebih baik terhadap dirinya sendiri dan bagi orang lain. Contoh konsep toing dikontekstualkan untuk menguatkan karakter murid. Seorang guru mengajarkan anaknya cara menghormati bendera dengan sikap tubuh yang baik dan benar. Cara duduk di dalam kelas saat mendengarkan penjelasan guru sebelum memulai pembelajaran di kelas. Kita membuat kesepakatan kelas yang akan menjadi acuan bagi kita untuk bertata krama selama pembelajaran. Hal ini sejalan dengan filosofi KHD, yakni nilai utama pendidikan, karakter, dan etika. Kemudian yang kedua adalah titong. Titong memiliki arti mengarahkan atau menuntun ke hal-hal yang baik atau positif. Ada perbedaan dengan toing. Toing lebih mengarah pada bahasa verbal, artinya tuntunan atau nasihat melalui tuturan. Namun titong lebih terarah pada bahasa nonverbal, di mana titong bukan hanya sebatas diucapkan, tetapi harus didukung dengan tindakan. Artinya, mau diarahkan dan mau memberi teladan. Contoh dari penerapan titong adalah kita mengajarkan anak untuk tidak menggunakan kata hau dalam bahasa Manggarai, tetapi selalu menggunakan kata ite saat kita berkomunikasi dengan orang lain. Ketiga, toming. Toming memiliki arti meniru. Toming akan mengacu pada kebiasaan berbicara dan bertingkah laku yang dilihat oleh anak. Contoh dari penerapan toming adalah budaya ris, ini bahasa Damit Manggarai Tengan, atau menyapa. Siswa dimulai dari budaya ris, menyapa siswa dimulai dari guru. Saat tiba Mekah atau menerima tamu, siapapun saat sedang menerima tamu, kita berada di antara orang banyak atau tamu, dengan sendirinya badan kita membungkuk dan selalu satu tangan mengarah ke bawah. Ini menunjukkan sikap kesopanan. Sikap dan perilaku ini secara turun-temurun ada dan kita sering jumpai pada anak didik kita di sekolah. Yang ketiga, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang disepakati untuk menebalkan laku peserta didik di kelas atau sekolah, kami sesuaikan dengan konteks lokal sosial budaya di daerah kami yang dapat diterapkan, yaitu nilai mandiri, yang merupakan dasar dari toming atau meniru dari apa yang dilihat dan didengar oleh peserta didik, dan itu mereka lakukan dalam kehidupan nyata. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada moderator. Baik. Terima kasih kepada Pak Hila yang sudah men-share screen-kan hasil presentasi diskusi kelompok 1 pada sore hari ini, dan kesempatan selanjutnya kami berikan kepada kelompok 1. Mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan atau masukan-masukan yang baik untuk hasil presentasi kami pada sore hari ini. Dan kesempatan yang pertama ini saya berikan untuk 3 penanya. Jadi nanti semua pertanyaan itu akan dikumpulkan dan terakhir baru dijawab. Pak Robert siap untuk menjawab pertanyaan. Oke, kesempatan pertama kami berikan kepada kelompok 1. Silakan kepada Bapak Ibu kelompok 1 yang mungkin mau bertanya ataupun memberikan tanggapan untuk mengangkat tangan.
Coba dibuka per slide dulu, Omila, dibuka per slide. Mungkin terlalu cepat tadi apa yang sudah disampaikan Pak Hila, mungkin itu yang membuat teman-teman juga. Silakan teman-teman kelompok 1, memang pada intinya apa yang sudah dipresentasikan ini pada intinya sama. Ya, hanya mungkin kami dari kelompok 2 mungkin lebih mempersingkat ya dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Tapi minimal harus ada yang menanggapi dari apa yang kami sudah presentasikan ini. Baik, terima kasih pada Om Alfred. Silakan Om Alfred, waktu sepenuhnya kami persilakan. Terima kasih untuk Pak Yohanes dan kelompok 2 atas presentasi yang sangat baik dan juga materi yang disajikan sudah sangat jelas dan menarik. Saya hanya ingin bukan bertanya tapi mungkin perlu lebih teliti lagi di sini. Yang saya tampilkan di sini adalah Ingarso Sungtulodo disebut towing. Dalam istilah menggerai berarti di depan, memberi teladan dan contoh. Mungkin ini bukan pertanyaan, mungkin hanya salah menempatkan konsep. Karena di sini ditulis towing. Towing itu sebenarnya memberi nasihat. Ya, tapi di sini harusnya kalau menurut saya titong mungkin. Atau tuming. Tuming itu kan memberi teladan dan contoh, tapi di sini ditulis towing, tapi dalam penjelasannya lebih ke tuming. Mungkin itu saja Pak Yohanes Seman. Baik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas masukannya, itu kami terima dengan baik. Tentu sebelum kita sepakati apa yang sudah disampaikan Om Alfred, tentu kita melalui diskusi dulu ya, karena apa yang kami sudah presentasikan ini merupakan hasil diskusi kami di kelompok 2 ya. Hingga untuk penanya berikut, kalau tidak ada, supaya kita langsung beri kesempatan kepada Om Robert untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Alfred. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Yohanes atas kesempatan dan waktu yang disediakan untuk saya. Kepada Pak Alfred, pertanyaan yang luar biasa sekali Pak Alfred. Jadi apa yang sudah kami presentasikan di sini, Ingarso Sungtulodo disebut towing dalam budaya Manggarai atau istilah Manggarai. Jadi kata towing seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Alfred tadi sepertinya tidak tepat ketika diselaraskan dengan Ingarso Sungtulodo. Tetapi dalam hal ini, kenapa kami menyelaraskan kata towing dengan hasil atau konsep trilogi pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait Ingarso Sungtulodo ini, yang kami simpulkan atau kami ambil di sini bahwa Ingarso Sungtulodo itu ketika guru berada di depan, dia harus memberi teladan. Dalam marwah kita sebagai orang Manggarai, towing, ya, towing, memberi nasihat, memberi teladan, contoh yang baik. Jadi seperti itu konsep yang kami selaraskan dari istilah Manggarai tadi, kata towing, yang diselaraskan dengan Ingarso Sungtulodo. Jadi kita memberi teladan, memberi contoh, towing, menasihati dengan contoh dan teladan, sehingga apa yang kita berikan lewat contoh-contoh yang baik bisa menjadi panutan bagi peserta didik. Jadi sekali lagi kami apresiasi pertanyaan dari Pak Alfred, bagus sekali Pak Alfred. Semoga apa yang saya jawab ini bisa diterima oleh Pak Alfred, begitu juga dengan teman-teman guru yang lain dari kelompok 1. Jadi itu saja dari saya. Kepada Pak Yohanes, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Pak Robert yang sudah menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Alfred. Tentu
yang menjadi pusat pemikiran kita pada saat ini adalah apa yang menjadi hal-hal yang nanti akan kita terapkan bersama di dalam proses pembelajaran kita untuk anak-anak didik kita ya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Robert bisa memuaskan untuk Pak Alfred ya. Pak Alfred bagaimana? Siap. Baik, Siap. terima kasih. Kesempatan berikut untuk penanya kedua untuk dari kelompok 1. Kesempatan kami berikan. Atau mungkin ada yang perlu ditambahkan Pak Hila dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Robert? Om Hila mungkin ada yang perlu ditambahkan dari yang disampaikan Pak Robert? Baik, terima kasih Pak Yohanes sebagai moderator kelompok 2. Saya juga sepakat dengan Bapak Robertus bahwa towing itu adalah kita menjadi di depan, kita memberikan nasihat, memberi contoh. Setelah kita memberikan contoh, dengan sendirinya siswa akan mengikuti apa yang kita sudah lakukan. Itu yang namanya tuming. Olong towing di bahasa Manggarai, towing sebenarnya toi. Toi literoeng. Caran kuduta misalnya contoh bawa yang sudah kami paparkan bagaimana cara menghormati bendera. Setelah memberikan contoh, anak-anak diberi kesempatan untuk toming. Toming apa poli contoh guru. Mungkin itu tambahan dari saya Pak Moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas tambahannya. Dan saya rasa untuk pertanyaan ini cukup di sini. Kami berikan kesempatan untuk penanya kedua dari kelompok 1. Ya baik, sambil kita menunggu penanya kedua dari kelompok 1, di sini peserta kita ada 13, tetapi di kelompok 1 sudah diakomodir 5 orang. Berarti sisanya harus di kelompok 2 sebenarnya. Supaya kita, teman-teman yang lain mungkin belum bergabung di kelompok, supaya nanti tidak ketinggalan untuk tugas kelompok ini. Ya, mudah-mudahan ini nanti bisa disampaikan oleh Ibu Fasil, karena kami hanya 4 orang yang ada sesuai dengan tugas kelompok kami yang ada di bagian depan ini, berarti masih ada 4 orang yang mungkin belum bergabung di kelompok ya. Kemudian dari kelompok 1 kalau tidak ada lagi supaya kita selesaikan dulu untuk sesi ini. Baik, sudah. Kita langsung pada kesimpulan. Coba buka yang terakhir terkait dengan hal yang disepakati tadi. Oke, baik. Terima kasih. Saya baca ulang terkait dengan sesuatu hal yang disepakati berdasarkan diskusi kelompok kami, bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara yang perlu kita sepakati bersama berdasarkan hasil presentasi kami untuk menebalkan laku peserta didik di kelas atau sekolah kami sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Manggarai pada khususnya, yaitu nilai mandiri yang merupakan dasar dari toming atau meniru dari apa yang dilihat, didengar oleh peserta didik untuk mereka lakukan dalam kehidupan nyata. Ya, mungkin ini menjadi satu kesimpulan dari kelompok kami terkait dengan dari sekian banyak paparan dari hasil diskusi kami sore hari ini. Mungkin yang lebih penting dari kegiatan kita sore hari ini adalah kesamaan konsep bahwa materi di penugasan kita khusus untuk kali ini, konsep dari dua kelompok ini sama, yaitu towing, tiktong, dan toming, yang memang pada intinya sama. Kemudian ada kelebihan satu di kelompok 1 tadi itu adalah tabe. Ya. Jadi mungkin itu sedikit kesimpulan dari saya selaku moderator khusus untuk kegiatan sore hari ini. Dan saya rasa kami dari kelompok 2
cukup begitu saja karena materi kita juga sudah sampai di sini, dan waktu selanjutnya kami berikan kepada Ibu Fasil selaku fasilitator kegiatan kita untuk hari ini dan selanjutnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi, memberikan masukan-masukan baik untuk kelompok kami. Terima kasih banyak. Ya, waktu kami kembalikan kepada Ibu fasilitator. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk kelompok 2. Sebelumnya saya mau mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya. Saya mohon dari teman-teman dari kelompok 1 memberikan emot lope-lope, tepuk tangan, dan bunga-bunga ya sebagai apresiasi atas apa yang sudah disampaikan oleh teman dari kelompok 2. Sebelum saya melanjutkan untuk melakukan penguatan, saya mau menyampaikan bahwa Pak Yohanes Seman, kita dalam satu grup ada 10 orang CGP-nya, ada 14 tuh saya sebagai ada 10 orang kita. Di dalamnya ada saya sebagai fasilitator, 2 orang tuh sebagai PP. Jadi PP tidak bisa masuk dalam ruang diskusi. PP mendampingi secara offline. Dan saya sebagai fasil mendampingi secara online atau dalam ruang virtual. Jadi mungkin di kelompok Bapak Yohanes Seman tadi ada kurang Ibu siapa yang dari Cibal itu. Itu Ermina, satu. Ibu Ermina. Bukan Ibu Irmina, kalau tidak salah Ibu Emilia. Ya, Ibu Emilia, dan satu yang tidak masuk hari ini lagi Ibu Petronella kah? Atau Ibu Petronella ada? Ibu Petronella ada izin dari Ibu, tapi dia sudah bergabung dari kemarin. Sudah bergabung lagi. Tentunya kita dalam 2 grup ini dibagi 5 orang. PP tidak bisa masuk dalam grup diskusi. Oke, siap. Karena PP berdua. Ya. Untuk Ibu Ebiliana ini, Ibu, apa perlu kami masukkan namanya dalam keanggotaan kelompok kita? Kelompok 2? Sebaiknya begitu, Pak, karena akan mempengaruhi nilai dari Ibu nanti kalau tidak bergabung dalam ruang diskusi. Oke, siap-siap. Ya. Itu maksud saya dari Ibu. Ya, sebaiknya seperti itu. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekedar hanya untuk menambah, memberi penguatan sedikit dari apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu sekalian. Saya izin share screen dulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini saya ingin memberi sedikit penguatan, tidak mengurangi apa yang telah disampaikan oleh 2 kelompok ya. Bapak Ibu guru sudah hebat-hebat dalam menyampaikan berbagai pandangan tentang pemikiran KHD dalam konteks lokal sosial budaya di daerah kita masing-masing. Namun sebelumnya saya izin menyampaikan bahwa tadi saya mendengar ada pertanyaan tentang kata tabe ya dari Pak Yohanes Seman, dan tadi juga sudah dijawab oleh, kalau tidak salah, oleh Ibu Ika, dan juga ya sudah dijawab oleh Ibu Ika, dan saya ingin menyampaikan bagaimana relevansi kata tabe atau permisi dalam pembelajaran atau budaya lokal dengan kaitannya dengan pendidikannya, dengan pendidikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kata permisi atau dalam bahasa Manggarai yang kita temukan, yang kita tahu sebagai kata tabe, memiliki relevansi yang sangat signifikan dalam pembelajaran dan budaya lokal dalam konteks pendidikan. Adapun relevansinya, yaitu yang pertama mengajarkan kesopanan dan tata krama, di mana ketika kita menggunakan kata permisi atau tabe dalam bahasa Manggarai, mengajarkan siswa tentang pentingnya sopan santun dan tata krama dalam berinteraksi dengan orang lain. Ini adalah bagian dari pendidikan karakter yang membentuk pribadi yang menghormati orang lain dan situasi. Yang kedua, membangun lingkungan belajar yang harmonis dengan mengajarkan
penggunaan kata permisi atau tabe, pendidik membantu menciptakan lingkungan belajar yang saling menghormati. Hal ini penting untuk menjaga hubungan yang baik antara siswa, guru, serta sesama siswa. Yang ketiga, ada penghargaan terhadap budaya lokal. Menggunakan kata tabe sebagai bagian dari komunikasi sehari-hari dalam pendidikan membantu melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Ini menunjukkan penghargaan terhadap tradisi dan adat istiadat yang sudah ada. Dan yang berikutnya, mendorong komunikasi yang efektif. Kata permisi membantu dalam membangun komunikasi yang efektif dan etis. Dan yang berikutnya, pendidikan karakter dan moral. Mengajarkan kata permisi adalah bagian dari pendidikan karakter yang lebih luas, yang mencakup nilai-nilai seperti kesopanan, penghormatan, dan tanggung jawab sosial. Dan yang berikutnya, memberikan contoh positif. Nah, ini pastinya guru yang secara konsisten menggunakan kata permisi, memberikan contoh positif terhadap siswa. Ini sudah kita temukan dalam dalam kalimat yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu ingarso sung tuludo, atau memberi teladan dari depan, yang merupakan prinsip penting dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi secara keseluruhan penggunaan kata permisi juga bisa dipakai dalam dalam kaitannya relevansi dengan pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Untuk intinya membentuk individu yang sopan dan beretika, juga menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal yang merupakan bagian integral dari identitas dan karakter bangsa. Seperti itu, mungkin menjawab sedikit ya pertanyaan atau keraguan-raguan kita pada ruang diskusi tadi. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini saya lanjutkan. Bisa dilihat Bapak Ibu? Siap, bisa. Bisa, Ibu. Pemikiran KHD dalam konteks sosial budaya daerah masing-masing melibatkan adaptasi prinsip pendidikan untuk mencerminkan dan menghargai kekayaan budaya lokal dan memperkuat identitas dan rasa bangga mereka sebagai bagian dari komunitas lokal. Hal ini juga mendukung pembangunan karakter seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Dan yang berikutnya, nah ini relevansinya, pendidikan berbasis budaya lokal. Nah, pentingnya memahami dan menghargai tradisi lokal dan kebiasaan setempat sebagai bagian dari kurikulum pendidikan. Mengintegrasikan budaya lokal dalam kegiatan belajar mengajar seperti seni musik, tarian, bahasa daerah, ataupun adat istiadat sesuai dengan adat dan budaya kita. Ini juga penting untuk kita masukkan dalam kegiatan belajar mengajar kita. Penggunaan sumber daya lokal. Nah, penggunaan sumber daya apa yang kita gunakan? Kita bisa memanfaatkan lingkungan dan sumber daya lokal sebagai media dan sumber inspirasi bagi siswa. Yang berikutnya, pembentukan karakter melalui budaya. Ini pembentukan karakter melalui budaya. Kemarin Pak Alfred sudah menyampaikan, kalau tidak salah, anak-anak itu bertumbuh itu dari budaya. Bukan begitu, seperti yang disampaikan Pak Alfred? Siap. Ya, di sana kita menanamkan nilai-nilai luhur budaya lokal seperti, nah ini ada gotong royong, hormat kepada orang tua, dan solidaritas komunitas. Ini sudah dibentuk dari lingkungan kita atau dari budaya lokal kita. Ini gunanya untuk mendorong siswa untuk melakukan praktik kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari dan memahaminya dalam relevansi kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya, pemberdayaan komunitas, ada melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, seniman lokal, dan orang tua dalam proses pendidikan. Jadi ketika kita ingin mengajarkan budaya-budaya lokal, setidaknya kita juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang menurut kita mampu untuk memberikan pengetahuan yang baik tentang budaya kepada anak-anak kita. Tokoh-tokoh masyarakat, seniman lokal, ataupun orang tua. Sehingga pendidikan menjadi bagian integral dari komunitas. Dan yang berikutnya,
adaptasi kurikulum, menyesuaikan kurikulum nasional dengan konteks lokal sehingga materi pembelajaran itu lebih bermakna. Akan lebih bermakna ketika kita memberi pembelajaran, jika kita mengaitkan pembelajaran kita dengan konteks lokal budaya kita, itu lebih relevansinya lebih bagus ya. Mana empatnya ini? Nah, nih, yang berikutnya ini pengembangan diri bagi guru. Nah, salah satunya juga ini penting bagi kita guru, kenapa kita harus menggunakan atau mengajarkan kepada anak-anak terkait konteks sosial budaya. Ini adanya pelatihan budaya lokal, menyediakan pelatihan bagi guru untuk memahami dan mengintegrasikan budaya lokal dalam pembelajaran. Ini mendorong guru untuk selalu melakukan refleksi atau evaluasi terhadap praktek pembelajaran mereka dalam konteks sosial budaya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sebagai guru seharusnya di setiap akhir sesi pembelajaran kita atau apa saja yang kita buat, seharusnya kita selalu melakukan refleksi ataupun evaluasi dari apa yang telah kita lakukan. Nah, yang terakhir penggunaan teknologi dan media. Nah, ini juga bisa dikaitkan untuk pendidikan dalam kaitannya dengan pendidikan yang berbasis budaya ya atau lokal budaya. Jadi ini pentingnya kita menggunakan teknologi dan media untuk mendokumentasikan budaya lokal, menyebarluaskan pengetahuan tentang budaya lokal kepada siswa dan masyarakat luas, melakukan pembelajaran yang interaktif yang mengangkat budaya lokal. Jadi seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, ya, jadi seperti itu tambahan dari saya sedikit, tidak mengurangi apa yang disampaikan dua kelompok. Dua kelompok sudah sangat luar biasa dan sangat memberi banyak inspirasi dan pengalaman baru serta pemahaman baru kepada kita. Ini hanya menambahkan sebagai penguat saja, semoga bisa kita satukan bersama seperti apa yang disampaikan oleh Pak Yohanes Seman tadi. Jadi Bapak Ibu guru sekalian, di sini saya punya sebuah moto ya, moto diri saya yang biasa saya pakai ya. Ini bahasa Inggris ya, karena saya guru bahasa Inggris, jadi saya biasa menggunakan moto bahasa Inggris. Ini ada, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Artinya bahwa kita di sini tidak harus jadi hebat untuk memulai sesuatu, tetapi kita memulai untuk menjadi hebat. Ini saya rasa hal-hal yang penting untuk kita gunakan dalam diri kita untuk memotivasi diri ataupun memotivasi orang lain dalam konteks pendidikan. Saya rasa itu saja penguatan singkat saya. Semoga bermanfaat dan apa yang kita telah pelajari bersama, berbagi bersama di sini dapat kita jadikan pengalaman yang luar biasa untuk diri kita maupun peserta didik kita di kemudian hari. Baik Bapak Ibu sekalian, saya izin stop share yang ini. Nah, saya lanjutkan. Agenda kita yang berikutnya adalah sepertinya sudah selesai. Oh, sorry. Penguatannya sudah. Oke. Ternyata kita sudah berada di agenda terakhir. Penutup. Aduh, seru sekali kegiatan hari ini, tidak rasa waktunya. Ternyata sudah sampai pada kegiatan penutup. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak sudah saling berbagi di ruang kolaborasi, oh iya, ada pertanyaan Ibu Ika? Silakan. Terima kasih Ibu, maaf sebelum ditutup, saya ingin mungkin bisa teman-teman juga Bapak Ibu bisa kita memberikan pendapat
seperti yang kayak penggunaan bahasa Manggarai ini ada hubungannya dengan budaya lokal Ya. Sementara kita sekarang khususnya di Manggarai ini diharuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Bahkan di sekolah-sekolah sama pemerintah daerah itu dianjurkan untuk membuat kayak baliho begitu. Wajib menggunakan bahasa Indonesia di lingkungan sekolah. Nah, itu sepertinya jadinya kayaknya bertentangan dengan budaya lokal untuk bahasa daerahnya ini, Ibu. Bagaimana menurut teman-teman yang lain dengan ini? Ini tadi saya juga sempat berpikir ini jadinya kayaknya bertentangan dengan peraturan yang dibuat oleh daerah atau itu mungkin peraturan dari pusat juga saya tidak tahu. Itu, terima kasih Ibu. Iya. Baik Ibu. Nah, ini kan ada keterkaitan antara budaya lokal yang sudah disampaikan oleh Pak Ki Hajar Dewantara. Jadi ada relevansi antara bukan berarti ketika kita menggunakan kata menggunakan bahasa Manggarai berarti itu dilarang, totali dilarang dalam konteks budaya lokal kita ya, seperti itu. Jadi menurut saya Ki Hajar Dewantara itu mengaitkan konteks budaya lokal untuk mengimbangi karakter anak-anak supaya anak-anak juga tidak terpantau ke hal-hal yang modern, melupakan hal-hal yang sudah mengikat mereka di kebudayaan mereka sendiri. Saya rasa seperti itu. Makanya ada relevansi antara budaya lokal dan budaya atau yang Ibu Ika katakan tadi tentang bahasa Indonesia. Itu tidak bahasa Indonesia totali memang harus diajarkan di sekolah, tetapi keterkaitan dengan konteks sosial budaya supaya meningkatkan karakter atau moral yang baik saja dari anak-anak supaya tidak terlalu meninggalkan budaya atau lokal dari budaya kita masing-masing. Seperti itu menurut saya. Ibu mungkin ada tambahan dari teman-teman lain? Baik, Pak Alfred. Oh, Pak Hilarius. Terima kasih Ibu. Dari saya juga sepakat dengan Ibu fasilitator bahwa semestinya kita orang Manggarai ini perlu menghargai dan menghormati budaya. Kalau kita tidak mengajarkan anak bahasa Manggarai, maka otomatis mereka juga tidak bisa berbahasa Indonesia. Saya yakin itu. Jadi kalau pembelajaran di kelas kita mulai dalam bahasa Manggarai, kemudian kolaborasi dengan bahasa Indonesia, itu juga saya berpikir cukup relevan dengan pandangan KHD. Karena KHD juga ini orang berbudaya kalau saya lihat, orang paling keren dengan budaya. Pandangan-pandangan KHD tentang budaya ini begitu banyak. Sehingga antara bahasa Indonesia dengan bahasa Manggarai perlu adanya gabungan atau kolaborasi sehingga anak tidak bingung. Kalau di sekolah saya Ibu ada pembelajaran khusus bahasa Manggarai itu. Jadi emea jeratorok laku anak kecesen betok mungkin keren. Saya bilang keren karena kami biasa melatih anak dengan budaya-budaya Manggarai, misalnya torok, bagaimana cara menerima tamu, toing tentang kapu atau apa dalam bahasa Manggarai. Mungkin itu saja dari saya Bu. Terima kasih, saya kembalikan. Iya. Terima kasih Pak Hila atas. Oh iya, mohon maaf Pak Alfred Kristianus, saya rasa waktunya sudah lewat. Minta maaf sekali karena kita punya record nih kepanjangan kalau bawa ke YouTube. Minta maaf. Jadi nanti kita diskusikan di luar ruang virtual. Kita diskusikan bersama tentang hal ini karena kalau kita harus menutup kegiatan ini sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Oke, siap. Ya, minta maaf untuk mungkin banyak yang bertanya, mungkin banyak yang mendam sesuatu, kita bisa didiskusikan di lain waktu. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu
atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan di ruang virtual sore hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa kita terapkan bersama di kemudian hari. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan kita bisa belajar bersama, bisa berkolaborasi bersama. Dan sebelum menutup kegiatan ini, saya meminta satu orang, Pak Robert, untuk membawa kita dalam doa. Baik, terima kasih Ibu Fasil, teman-teman, Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menutup kegiatan kita ini dengan doa. Untuk itu, saya akan membawakan doa ini secara iman Katolik. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, syukur dan terima kasih kepadamu ya Allah atas segala berkat, terlebih atas tuntunan dan bimbinganmu pada hari ini, secara khusus pada kegiatan kami di diskusi kelompok secara virtual. Kami mohon berkat dan bimbingan-Mu pula di hari-hari selanjutnya, agar apa yang kami diskusikan atau kami pelajari pada program pendidikan guru penggerak ini dapat bermanfaat bagi kami sebagai seorang pendidik. Begitu pula kami bisa memberikan manfaat kepada peserta didik kami sebagai generasi penerus bangsa. Bapa, segala doa dan harapan kami satukan lewat doa yang telah diajarkan oleh Putra-Mu sendiri, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah di atas bumi seperti di dalam surga. Kami berilah rezeki pada hari ini, ampunilah dan kami punya yang salah kami, masukkanlah kami tapi bebas dalam kami dari segala yang jahat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, terima kasih untuk Guru Robert yang sudah menutup kegiatan kita dengan doa. Dan saya mau mengingatkan besok kita masuk pada sesi imunisasi kontekstual ya. Di sana Bapak Ibu belajar mandiri, nanti ada penyampaian lanjutan yang akan saya berikan di WhatsApp group. Bapak Ibu tinggal berselancar sendiri di LMS seperti apa tugas-tugasnya ada di demonstrasi kontekstual. Nah, dan yang terakhir itu terkait apa? Terkait eksplorasi konsep yang sudah kita buat kemarin tetapi tidak tercover di drive IP. Mungkin nanti kalaupun tidak ada jawaban lagi dari sana, nanti mungkin saya mohon sekali Bapak Ibu untuk bisa melakukan perekaman ini. Tapi nanti kita tentukan waktu, kita via WhatsApp group. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya menutup rekamannya dan saya mohon Kakak Alfred untuk foto kita tutup rekamannya dulu, Kak.